Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SMPN 6 Blitar, Ibu Titik Kristiana SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6 Blitar. Yang saya hormati Bapak Oki Dwi Jayanto dan Bapak Sriyanto selaku narasumber dari diseminasi rencana tindak lanjut PPKG PJOK. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari yang cerah ini dalam acara diseminasi program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Program PPKG PJOK ini merupakan sebuah upaya yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di sekolah kita tercinta. Melalui program ini diharapkan Bapak Ibu guru sekalian dapat mengembangkan kompetensinya sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Acara kita pada hari ini akan berlangsung dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan doa bersama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, kemudian penyampaian materi oleh Bapak Oki Dwi Jayanto, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan akan ditutup dengan refleksi bersama. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu guru, kami berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Oki Jayanto dan Bapak Sriyanto selaku narasumber kegiatan rencana tindak lanjut PPG PJOK tahun 2024. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 6 Kota Blitar. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta limpahan karena hidayahnya kita semua masih diberikan suatu nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini semuanya karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya bil yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan dari Bapak Oki dan Pak Sri. Terima kasih panjenengan selaku perwakilan dari SMP Negeri 6 yang sudah mengikuti kegiatan PKG PJOK yang pada hari ini kita akan melaksanakan tindakan rencana tindak lanjut. Harapan kita nantinya dari hasil diseminasi yang dilaksanakan oleh panjenengan bisa membawa dampak yang luar biasa kepada kita semuanya dan khususnya nanti kepada anak-anak. Semoga di dalam pembelajaran PJOK ini nantinya dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan, tidak lagi membosankan, tapi bisa memberikan efek atau dampak yang sangat luar biasa dari anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Uli dan Pak Sriyanto. Selamat
melaksanakan kegiatan diseminasi. Terima kasih. Turun, turun, turun dulu. Bos, turun tangannya. Bos memegang kepala, memegang hidung. Ya. Ibu ini masih belum berkonsentrasi. Ya. Kata apa? Tadi saya sebutkan kalau saya ada kata bos berarti baru memegang. Tapi kalau tidak ada kata-kata bos berarti tetap. Saya ulangi lagi. Bos memegang bau. Bos memegang telinga. Memegang dahi. Memegang hidung. Bos turunkan tangan. Terima kasih. Selanjutnya kita serahkan ke Pak Oki. Terima kasih Pak Sri. Selamat pagi. Di dalam PPKG PJOK itu ada yel-yelnya. Jadi nanti kalau saya sebut PKG PJOK, sehat, bukan cerdas. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Langsung saja, hari ini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut saya tentang modul 3, yaitu menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran yang berbasis project. Jadi nanti di sini rencana saya itu akan membuat SEM. Apa itu SEM nanti akan saya terangkan. Jadi SEM itu Sport Education Model dengan cara lomba senam kreasi profil Pancasila antar kelas. Ya ini. Jadi SEM itu apa? SEM itu adalah Sport Education Model, yaitu pendekatan dalam penjas yang dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga yang otentik. Jadi anak itu mempunyai pengalaman pribadinya sendiri-sendiri dan menyuruh kepada peserta didik. Dalam SEM itu, peserta didik terlibat dalam berbagai peran yang telah dibagi. Misalkan penyelenggara, atau sebagai peserta atau pemain, atau sebagai wasit, pelatih, dan tim atau dalam kelompok. Dengan demikian, ya ini. Jadi SEM itu apa? SEM itu adalah Sport Education Model, yaitu pendekatan. Tujuan dari SEM itu tadi adalah fokus pada pengembangan fisik, tetapi juga pada pengembangan sosial. Jadi tidak hanya fokus pada pengembangan fisik peserta didik saja. Jadi hanya ada pengembangan sosial, emosional dari peserta didik. Kemudian latar belakang terselenggaranya lomba senam profil Pancasila ini merupakan sebuah proyek pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep SEM atau Sport Education Management atau Sport Education Model dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kegiatan ini tidak hanya sekedar perlombaan, namun juga menjadi sebuah wahana untuk yang menerapkan prinsip-prinsip SEM seperti pembentukan tim, perencanaan program, kepemimpinan, dan evaluasi. Yang kedua adalah membentuk karakter dari peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi, dan yang terakhir adalah menghubungkan teori dengan praktek. Jadi setelah pendidik atau guru itu menerangkan di kelas, nanti siswa nyampaikan dalam sebuah kegiatan lomba senam. Tujuannya, melalui pembelajaran SEM ini, peserta didik itu mendapatkan yang satu adalah meningkatkan keterampilan motorik melalui latihan senam. Yang kedua, melalui pembelajaran SEM ini, kegiatan fisik dalam senam akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Yang ketiga adalah peserta didik bebas berkreasi dalam merancang koreografi yang unik dan menarik sesuai kelompoknya masing-masing. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan sebuah
pengadaan perlombaan senam. Selanjutnya adalah cara yang diharapkan. Melalui pembelajaran SEM dengan tema lomba senam, diharapkan peserta didik dapat mencapai beberapa capaian penting. Antara adalah keterampilan olahraga seperti meningkatkan kebugaran, daya tahan, dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan sosial. Jadi ini nanti siswa dituntut untuk bekerja sama. Perencanaan dan pelaksanaan lomba. Jadi nanti anak-anak itu bukan hanya mempraktekkan senam saja, tapi juga sebagai penyelenggara. Jadi ada yang menjadi panitianya, ada yang menjadi juri dan lain sebagainya. Kemudian capaiannya adalah terbentuknya karakter, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian, mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab, menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui tema lomba. Yang terakhir adalah pemahaman terhadap konsep SEM tadi. Memahami prinsip-prinsip SEM seperti perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi. Dan dalam pembelajaran atau terbentuknya SEM, itu yang pertama adalah kita membentuk tim dulu. Jadi nanti dibagi, ada yang sebagai penyelenggara, ada yang sebagai peserta, ada yang sebagai juri atau wasit, ada yang sebagai supporter mungkin, dan ada yang sebagai tim medis, misalkan seperti itu. Jadi membagi peserta ini menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Jadi tidak hanya cowok berkumpul dengan cowok, tapi bekerja sama antara cowok dengan cewek, laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, peserta didik menentukan tema lomba senam yang sesuai dengan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Yaitu membuat jadwal latihan yang realistis, merancang koreografi, menyiapkan kostum, dan menyusun anggaran jika itu diperlukan. Selanjutnya perencanaan. Setelah melakukan pelaksanaan, melakukan perencanaan dan melaksanakan latihan secara teratur. Itu bagi yang menjadi peserta. Kemudian yang menjadi penyelenggara bisa mengatur tempat, mengatur waktu dan jadwal yang akan ditentukan. Selanjutnya evaluasi, melakukan penilaian terhadap penampilan setiap tim berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Jadi nanti guru hanya menyediakan lembar dari penilaiannya, yang mana nanti dengan siswa juga didiskusikan dan diterapkan pada saat melakukan lomba senam tadi. Dan yang terakhir adalah penutup, mengadakan upacara penutupan, memberikan penghargaan kepada tim yang berprestasi atau tim yang juara, dan melakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan program SEM. Selanjutnya adalah program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama ada kokurikuler, yaitu aktivitas tambahan di luar kurikulum utama yang dirancang untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang kedua adalah peserta didik yang terlibat mulai dari kelas 9A sampai 9H. Jadi nanti untuk kelas 9 ini cocok untuk melakukan SEM. Yang ketiga adalah waktu. Kegiatan rencananya akan dilaksanakan di akhir semester 1 pada tanggal 9 sampai 14 Desember. Selanjutnya adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah atau SMP Negeri 6. Yang pertama aset manusianya. Di situ ada kepala sekolah, guru, peserta didik yang terlibat. Jadi semua aset manusia dalam sekolah itu dilibatkan. Yang kedua ada aset sosial, meliputi akses media sosial dan juga kelompok belajar sekolah atau kelompok brilian, rombel brilian. Yang ketiga aset fisik, bisa berupa lapangan basket, ruang kelas, pengeras suara, dan alat-alat yang bentuknya fisik. Yang keempat aset lingkungan, yaitu area lingkungan Blitar, dan aset finansial jika memerlukan, misalkan menggunakan dana BOS untuk pengadaan air mineral, dana BOS untuk pengadaan air mineral. Selanjutnya adalah rencana evaluasi. Dalam tahapan implementasi pembelajaran SEM, masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM data. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua umpan balik, yang ketiga refleksi guru,